Kalau seandainya bertawasul dengan kedudukan dan pangkat, ya berarti sudah langsung aja. Umar bin Khattab langsung mengatakan, wahai Allah, aku bertawasul dengan kedudukan dan pangkat nabimu, turunkan hujan. Tapi beliau pergi ke siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 24 Jumadil Ula 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk melanjutkan untuk mempelajari pembatal Islam yang kedua, maka ada permasalahan yang sering ditanyakan, yaitu tentang hukum potongan rambut qaza. Hukum potongan rambut qaza. Qaza itu bahasa Arab, qaf zain ain, qaza. Kalau kita perhatikan, ingin runut permasalahan-permasalahan yang ada, yang pertama yaitu pengertian dari qaza. Qaza disebutkan di dalam kitab Mukhtarus Sihah halaman 547, an yuhlaqa ra'sus sabi wa yutraka fi mawadhi'in minhu asy-sya'r mutafarriqan, yaitu kepala bayi digundul pelontos dan
dibiarkan di beberapa bagian dari kepala tersebut rambut-rambut yang terpisah-pisah. Berdasarkan pengertian ini, maka qaza adalah menggundul sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Lihat ada pada kata al-halq, menggundul. Menggundul sebagian rambut dan dibiarkan sebagian darinya dari rambut-rambut kepala. Disebutkan di dalam kitab Al-Misbahul Munir halaman 410, huwa halqu ba'dir ra'si duna ba'd, yaitu menggundul sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Lihat, ada juga kata-kata menggundul di dalam pengertian qaza'. Kemudian Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf jilid 1 halaman 272, akhdhu ba'dhir ra's wa tarku ba'dhihi 'ala as-sahih min al-madhhab. Wa qalahu al-Imam Ahmad wa 'alaihi jumhurul ashab, yaitu mengambil sebagian rambut kepala, memotong sebagian rambut kepala dan meninggalkan sebagian yang lain menurut yang benar dari madhab. Al-Insaf adalah madhab Al-Hambali, dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, dan inilah pendapat kebanyakan ulama madhab Hambali. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa sebagian ahli bahasa dan bahkan kebanyakan ahli bahasa mengatakan qaza' adalah menggundul sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain pada kepala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membagi qaza' menjadi 4 macam. Beliau mengatakan an yuhlaqa min ra'sihi mawadhi' min hahuna wa hahuna ma'khudun min taqazza'is sahab wa huwa taqattu'uhu, yaitu digundul sebagian dari sini, sebagian dari sini, ya, diambilkan dari terpisah-pisahnya awan, terpisah-pisahnya, terpotong-potongnya awan. Jadi sebagian digundul, sebagian dibiarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, an yuhlaqa wasatuhu, yaitu digundul tengahnya, wa yutrak jawanibuhu, dan dibiarkan samping-sampingnya, digundul. Lihat selalu ada kata-kata digundul. Kama yaf'alu syamasitatin nasara, sebagaimana dilakukan oleh sebagian syamasitah. Syamasitah saya enggak paham, tetapi mungkin pemuka-pemuka agama kaum Nasrani. Ats-tsalis, yang ketiga, an yuhlaqa jawanibuhu, digundul sebagian samping rambut kepala, wa yutrak wasatuhu, dan ditinggalkan sebagiannya. Ini yang banyak sekarang. Ya, apa tuh namanya saya enggak paham. Ya, ada barbershop sini. Ya, di sampingnya di sini digundul, kemudian di sini dibiarkan. Kama yaf'aluhu katsirun minal aubash was-sufal, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan sebagian al-aubash was-sufal. Saya juga tidak paham apa maksudnya. Ar-rabi' an yuhlaq muqaddimuhu wa yutrak muakhiruhu wa hadza kulluhu minal qaza'. Dan yang keempat adalah digundul depannya dan dibiarkan belakangnya. Ya, dibiarkan belakangnya, depannya saja digundul, dibiarkan belakang. Ini semuanya termasuk dari qaza'. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan 4 pembagian ini seluruhnya kepada kata digundul. Digundul. Ya, bukan memotong menipiskan, digundul. Nah, itu poin yang pertama. Jadi qaza' lebih condong kepada gundul, menggundul sebagian dan dibiarkan sebagian. Baik. Poin yang kedua adalah
dalil-dalil larangan tentang qaza'. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Nafi', dari bapaknya Nafi' Ibnul Harith dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Beliau melarang tentang qaza'. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah SAW melarang tentang qaza'. Jadi bukan sabda atau perkataan langsung Rasulullah, tetapi Abdullah bin Umar bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tentang qaza'. Kemudian Umar bin Nafi' berkata, qultu li Nafi' wa mal qaza'. Aku berkata kepada Nafi', Nafi' pembantunya Abdullah bin Umar, seorang tabi'i yang murid kedekatan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pembantu. Yuhlaqu ba'du ra'sis sabi wa yutrak ba'dun. Digundul sebagian rambut kepala bayi dan sebagian yang lain dibiarkan. Digundul. Lihat kata-kata digundul. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad huliqa ba'du sya'rihi wa turika ba'duhu fanahahum an dzalik. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang bayi yang telah digundul sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian yang lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka akan hal itu. Beliau bersabda, ahliquhu kullah aw itrukuhu kullah. Yang artinya gundul, kalau mau gundul seluruhnya, atau kalau mau biarkan seluruhnya. Seluruhnya berputar kepada kata apa? Gundul. Qaza' seluruhnya berputar kepada kata gundul. Taib, apa hukum qaza'? Yang pengertiannya sudah kita sebutkan tadi. Hukum qaza' terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Makruh artinya jika dikerjakan tidak berdosa. Itu pengertian yang simpel dari makruh. Kalau pengertian yang panjang disebutkan oleh para ulama usul fikih, yaitu manaha anhu syari' amran ghaira jazim walam yastahiq bil azabi fa'iluhu. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Yang pengertian mudahnya makruh adalah tidak diancam dengan siksa siapa yang mengerjakannya. Tidak diancam dengan siksa siapa yang mengerjakannya. Pengertian haram, diancam dengan siksa siapa yang mengerjakannya. Nah, dan ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Makruh. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukilkan di dalam kitab beliau Majmu' Syarhul Muhadzab, wa yukrahul qaza'u wa nuqilal ijma'u ala karahatihi. Yaitu dimakruhkan qaza' dan dinukilkan ijma' atas makruhnya. Dinukilkan ijma', kesepakatan, konsensus para ulama setelah kewafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas makruhnya qaza'. Pendapat yang kedua adalah haram. Haram tadi apa? Diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Kenapa? Karena larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nahyu asluhu lit-tahrim. Dan larangan asal hukumnya menunjukkan kepada pengharaman. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggundul seluruh rambut kepala atau meninggalkan seluruhnya. Dan wal aslu fil amril wujub. Dan asal hukum perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kewajiban. Maka dua hadis di atas menunjukkan haramnya qaza'. Dua hadis di atas menunjukkan haramnya qaza'. Ini ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Permasalahan selanjutnya. Ini yang sering ditanyakan. Apa hukum
memendekkan sebagian dan memanjangkan sebagian. Artinya rambut ini tidak sama ukurannya. Ada yang di sini 2 cm, ada yang di sini 3 cm. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Tidak sampai kepada halq tadi, tidak sampai kepada menggundul tadi. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu mubah, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Makanya apabila sebagian kan kita kalau hendak ambil contoh, antum buka coba. Buka. Rata. Mana yang ada rata? Hanya potong rambut lah pian. Nah, sini coba. Berdiri pian sini. Nah, perhatikan ini. Balikkan, balik. Kalau pian dapat bini pulang. Nah, ini kan pendek. Ini panjang. Boleh enggak seperti ini? Jawabannya boleh. Karena dia bukan qaza, bukan gundul. Dia bukan gundul. Nah, sekarang yang jadi masalah terkadang memang di sini terlalu tipis, pian hadap ke sana. Nah, di sini memang kadang terlalu tipis sehingga menyerupai gundul. Maka selama bukan gundul masih boleh. Paham ini? Ya, sudah gini, pian bertampai. Baik. Itu satu. Selama masih dia bukan gundul, maka dia bukan qaza. Ya, tidak mungkin selalu seperti Ustaz Farhan. Selalu imma 2 cm seluruhnya botak ataupun 3 cm atau dibiarkan panjang kada berpotong sama sekali. Maka ini tidak termasuk yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah yaitu menyerupai potongan rambut, menyerupai potongan rambut orang-orang kafir. Nah, di sini masuk lain, tidak masuk ke dalam permasalahan apa? Qaza. Tidak masuk ke dalam permasalahan qaza. Yaitu masuk ke dalam menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir. Dan perhatikan baik-baik. Permasalahan tasyabbuh itu dinamis. Paham pian dinamis lah artinya? Dinamis itu berkembang. Berkembang. Kalau ada seorang kafir yang dia pada abad ke-15 Hijriah ini terkenal rambutnya seperti itu, kemudian orang-orang khusus dikenal dengan itu, maka kaum muslimin diharamkan untuk mengikutinya. Paham maksud saya? Ya, ada yang kekhususan khusus dari mulai dahulu memang itu kebiasaan dan kekhususan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tidak boleh kaum muslim mengikutinya. Ada kebiasaan yang kontemporer. Orang kafir mempunyai kebiasaan khusus. Maka pada saat itu kalau dia menjadi sebuah tren, frame dari kekufuran dan kesyirikan terutama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, kemudian muamalah, akhlak dan adab, maka pada saat itu diharamkan kaum muslimin untuk mengikutinya. Paham ini? Dan ini berbeda dengan permasalahan apa? Qaza tadi. Saya paham betul bahwa beberapa bahkan para ustadz menyanggah pendapat ini. Mereka menganggap bahwasanya kalau potong rambut, ya kalau seandainya memendekkan harus dipendekkan seluruhnya. Dan harus sama. 2 cm ya seluruhnya 2 cm. Ya. 3 cm 3 cm. Tidak boleh di sini 1 cm, di sini 5 cm. Haram kata mereka. Karena itu qaza. Maka kita katakan itu pendapat sebagian ulama. Di antaranya yang dikatakan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Maka tetapi kita lebih condong kepada pendapat-pendapat
dari ahli bahasa Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya qaza lebih condong kepada halq. Karena itu muncul hadisnya yang disebutkan dalam hadis itu. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik, kita sekarang masuk kepada permasalahan pembatal keislaman yang kedua. Saya kembali mengulang, apa itu pembatal keislaman yang kedua? Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara. Antara dia dengan Allah perantara-perantara. Ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Ia meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Ia bersandar, bertawakal hatinya kepada perantara-perantara tersebut. Maka dia telah kafir secara ijma'. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas permasalahan yang pertama. Yaitu apa yang dimaksud dengan pembatal keislaman yang kedua ini. Yang dimaksud dengan pembatal keislaman yang kedua ini adalah seseorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Orang ini meminta kepada perantara, orang ini berdoa kepada perantara, orang ini bersandar hati, bertawakal kepada perantara. Dengan anggapan cara seperti itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan anggapan cara seperti itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kekufuran. Baik, permasalahan yang kedua yang sudah kita bahas, apa perbedaan antara pembatal kedua ini dengan pembatal yang pertama? Ini sengaja saya ulang. Perbedaannya adalah kalau pembatal yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah. Berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan ini adalah menjadikan perantara. Jadi pembatal yang kedua ini bagian dari pembatal yang pertama. Itu bedanya. Pembatal yang kedua ini bagian dari pembatal yang pertama. Ya. Seakan-akan pembatal yang pertama mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu poin dari atau pekerjaan perbuatan mensyirikkan Allah dalam beribadah adalah menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara-perantara. Orang ini berdoa kepada si perantara. Orang ini bertawakal kepada si perantara. Orang ini meminta syafaat kepada si perantara. Dan di sana banyak kesyirikan-kesyirikan lain dalam beribadah selain ini. Itu permasalahan kedua yang sudah kita bahas. Kemudian permasalahan yang ketiga yang sudah kita bahas adalah yaitu perantara-perantara dibagi menjadi dua. Nah, siapa yang bisa menyebut? Perantara yang pertama yang benar. Bahkan siapa yang mengingkari perantara ini kafir. Perantara yang dimaksud di sini apa? Penyampaian wahyu, risalah, yaitu rasul dari malaikat Jibril alaihissalam atau rasul dari manusia. Perantara ini wajib kita imani. Siapa yang mengingkarinya? Kafir. Yang mengingkari Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kafir. Yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, kerisalahannya, kenabiannya, kafir. Ini perantara jenis pertama. Perantara jenis kedua yang kita sebutkan tadi. Yang menetapkan perantara ini, maka dia kafir. Itu menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Seseorang ini berdoa kepada si perantara. Seseorang ini meminta syafaat kepada si perantara. Seseorang ini bertawakal kepada si perantara. Maka ini kafir. Baik, itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat, menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Tetapi dia tidak beribadah kepada si perantara, tidak berdoa, dia tidak bertawakal kepada si perantara, tidak meminta syafaat kepada si perantara.
Dia hanya menjadikannya sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah kita bahas. Ya. Ini sudah kita bahas. Yaitu yang seperti ini tidak dikatakan sebagai syirik akbar. Seperti saya beri contoh, seseorang berdoa kepada Allah tetapi dengan pangkat, kedudukan orang-orang saleh. Dan saya pernah mencontohkan, ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada Allah. Tapi ada kata-kata bil Mustafa, dengan keagungan, kedudukan nabimu, dengan pangkat nabimu, baligh maqasidana, sampaikan hajat kami. Sampaikan hajat kami. Maka yang seperti ini tidak dinamakan syirik akbar, tetapi lebih tepatnya adalah perbuatan yang belum dilakukan dan disyariatkan oleh Nabi dan belum dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik. Permasalahan yang kelima yaitu syubhat. Syubhat yang pertama yang sudah kita bahas, kisahnya siapa? Ada yang masih ingat? Kisah di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, digantikan oleh Umar. Di zaman Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin terjadi apa? Kekeringan, paceklik. Maka beliau minta kepada siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa minta hujan. Nah, sebagian orang yang berpendapat boleh kok minta ataupun beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Buktinya apa? Umar bin Khattab pergi kepada siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini siapanya Nabi? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, itu Umar saja bertawassul, beristighatsah kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka ini sudah kita jawab. Jika ada yang ingin tahu jawabannya, silahkan cek di Rifkon TV. Ya, kajian sebelum ini. Insya Allah lengkap jawabannya. Intinya bahwa ketika Umar bin Khattab meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, apakah beliau minta atas kedudukan, pangkat Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau minta doa? Minta agar Al-Abbas bin Abdul Muttalib berdoa. Bukan beristighatsah kepada siapa? Kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu adalah permasalahan yang kelima, syubhat yang pertama. Kita akan bahas sekarang syubhat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ya. Syubhat yang kedua yang sering dipakai oleh orang-orang yang membolehkan beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Seperti misalkan ada orang wali yang sudah meninggal, dikubur di dalam kubur, kemudian dia memanggil, wahai wali fulan, wahai wali fulan, berikan kami madad, kekuatan. Wahai wali fulan, berikan kami berkah. Kata mereka ini boleh. Syubhatnya ini saya akan bacakan sekarang. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Yaitu ada seorang tunanetra mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadisnya baik-baik. Dan ini adalah hadis yang sahih dan dijadikan sebagai alasan bolehnya beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Dengan alasan
ini bukan istighatsah, tetapi ini tawassul. Paham permasalahannya Bapak, Ibu-ibu? Ya, saya ulangi sekali lagi, saya akan bacakan hadis tentang orang yang tunanetra datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan sebagai alasan, dalil, sandaran bolehnya meminta kepada orang yang sudah mati. Meminta kepada orang yang sudah mati. Beristighatsah dengan nama tawassul. Mereka nama ini apa? Tawassul. Baik. Perhatikan. Nabi Muhammad SAW masih hidup nih. Datang seorang tunanetra. Berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yu'afini. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan afiat, kesehatan kepadaku. Lihat, orang buta ini, tunanetra ini, sahabat Rasulullah SAW ini minta diapakan? Didoakan. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masih hidup atau tidak? Masih hidup. Baik. Faqala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu antara dua pilihan. Jika kamu ingin, aku berdoa kepada Allah, engkau pasti sembuh. Atau jika kamu ingin, engkau sabar. Tidak aku doakan, tapi kamu sabar dalam keadaan kamu tidak melihat. Dan itu lebih baik bagimu. Dalam riwayat yang lain, falakal jannah. Dan kamu akan dapat surga. Maka orang tersebut, sahabat yang tunanetra ini mengatakan, la, enggak. Bal ud'ullah alih. Tapi aku minta engkau berdoa kepada Allah saja untukku. Orang ini tidak memilih pilihan kedua. Tetapi tetap meminta agar apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Fa amarahu an yatawadda. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk berwudu. Wa an yusalliya raka'atain, dan salat 2 rakaat. Ustaz, ini salat apa? Wudu apa? Wudu kalau seandainya sebelum salat berhadas maka berwudu. Kalau seandainya sudah suci maka berwudu lagi, berarti mengulang wudunya untuk memperbaiki wudunya saja. Ini sholat apa Ustaz? Sholat namanya sholat sunnah mutlak. Boleh dilakukan. Bapak lagi galau, ibu lagi sedih, ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Disebut dengan sholat sunnah mutlak. Kemudian, wa an yad'uwa bihadzal du'a, dan hendaklah engkau berdoa dengan doa ini. Ya, apa doanya? Allahumma, ya Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Inni as'aluka, aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu. Binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyur Rahmah. Nah, ini yang jadi masalah nih. Aku memohon kepada engkau ya Allah, menghadap kepada engkau ya Allah, dengan nabimu Muhammad Nabi Rahmat. Apa maksud dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Rahmat? Nanti kita akan bahas. Kita baca dulu hadisnya. Ya Muhammad, memanggil Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fataqdi atau fatuqda. Wahai Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku Allah dengan engkau. Kata-kata dengan engkau ini yang jadi masalah.
Apa yang dimaksud dengan engkau? Dalam hajatku ini, semoga hajatku dikabulkan. Jadi ada dua kata yang agak bermasalah, memerlukan penjelasan. Allahumma fasyafi'ni fih, ya Allah, maka berikanlah syafaat untukku di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan semua ini. Wasyafi'hu fiyya, dan berikanlah syafaat kepada nabimu pada diriku. Pada diriku. Baik. Perhatikan baik-baik. Hadis inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh sebagian orang yang membolehkan beristighatsah, meminta ghaus, pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah meninggal. Kepada orang yang sudah meninggal. Kata mereka, di dalam hadis tadi disebutkan bahwa aku ya Allah memohon kepadamu dan menghadap kepadamu bi nabiyyika nabiyyir rahmah. Lihat, perhatikan baik-baik. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu. Ini yang jadi masalah. Bi nabiyyika. Bi nabiyyika. Bi nabiyyika. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Dengan nabimu. Bagi yang membolehkan beristighatsah kepada orang yang sudah mati, mereka mengatakan dengan nabimu ini menunjukkan dengan pangkat, kedudukan, ya, atau bahasa Arabnya jah nabimu. Bagi yang mengatakan tidak boleh beristighatsah kepada orang yang sudah mati atas nama tawassul, bahwa dengan nabimu maksudnya di sini adalah dengan apa? Dengan, siapa bisa jawab? Dengan doa nabimu. Bukankah orang yang sahabat Nabi yang tunanetra tadi ingin minta didoakan? Di sini letaknya. Ya, di sini pemahamannya. Jadi yang mengatakan boleh beristighatsah kepada wali kutub, wahai wali kutub, madad. Saya dulu pernah ikut sholat hajat. Sebelum sholat hajat, imam berkata, ya Ghaus, ya Ghaus. Ghaus itu bukan nama Allah. Ghaus itu bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu adalah salah satu tingkatan wali. Kalau dalam ilmu perwalian. Ya. Berarti kan di sini minta kepada wali. Wahai wali Ghaus, wahai wali Ghaus. Berikan kepada kami Ghaus. Yaitu pertolongan dalam keadaan yang sempit. Kata mereka ini boleh. Kenapa? Karena ada orang tunanetra berdoa. Diajarkan doa oleh Nabi dengan cara, ya Allah aku memohon kepadamu, aku menghadap kepadamu dengan nabimu. Muhammad Nabi pengasih. Dengan nabimu kata mereka maksudnya dengan pangkat nabimu, dengan kedudukan nabimu, dengan kedudukan walimu. Paham ya? Paham gak? Dengan kedudukan wali kutubmu, wali salehmu. Maka wali ini kadang-kadang
tingkat-tingkat. Ada wali yang mengatakan kedua telapak kakiku membawahi seluruh wali Allah. Ada satu wali kadang mau kalah, satu telapak kakiku membawahi seluruh wali Allah. Jadi mereka itu saling bersaing. Ya. Adapun kita yang tidak membolehkan beristighatsah kepada orang yang sudah mati mengatakan yang dimaksud dengan nabimu artinya adalah dengan doa nabimu. Karena riwayat seluruhnya berkaitan dengan doa. Paham ini? Nah, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan dari sini kita harus berhati-hati. Dalam artian yang mengerjakan beristighatsah kepada orang yang sudah mati, mereka punya alasan. Ya, bukan berarti asal-asalan. Mereka punya apa? Alasan, dalil. Tapi dan bukan berarti asal-asalan. Tetapi dalil yang mereka pakai dan kemudian dipahami tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ngetes lagi nih. Dalil ini dipakai untuk apa? Bagi yang membolehkan apa? Nah, angkat tangan. Biar saya tahu bahwa Bapak Ibu paham gitu maksud saya. Hah? Istighatsah. Istighatsah kepada orang yang sudah mati. Ya, dalil ini dipakai oleh sebagian orang untuk beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Cara memakainya bagaimana? Nah, ini agak sulit penjelasannya sedikit. Cara memakainya bagaimana? Ada yang paham? Nah, cara memakainya bagaimana? Hah? Ya, jelaskan. Jadi orang-orang yang membolehkan beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati, meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, bertawakal kepada orang yang sudah mati, mengatakan bahwasanya ini dalil bahwa sahabat Nabi minta kepada Nabi dengan pangkat dan kedudukan Nabi di sisi Allah. Maka berarti orang saleh mempunyai pangkat dan kedudukan di sisi siapa? Allah. Maka kalau begitu kita juga bisa minta kepada orang-orang saleh, wali-wali Allah. Karena mereka memiliki kedudukan dan pangkat di sisi Allah. Paham ini? Baik. Ya, itu adalah alasan mereka. Maka nanti kita akan jawab bahwa yang dimaksud dengan binabiyika di sinilah dengan doa nabimu. Karena hadis seluruhnya dari awal sampai akhir menceritakan tentang orang sahabat Nabi tunanetra minta didoakan oleh Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya masih hidup. Paham ini para ikhwah? Nah, kemudian lanjutannya. Ya, lanjutannya sini saya tulis ya Muhammad. Memanggil Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad SAW. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Betul ya? Begitu lafaz hadisnya. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati. Saya ulangi, saya artikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menghadap denganmu. Nah, ini kata menghadap denganmu. Mu di sini bukan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadap denganmu kepada Tuhanku. Kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hajat-hajatku. Nah, yang berpendapat boleh beristighatsah kepada orang yang sudah mati mengatakan menghadap denganmu dengan apa? Sama. Dengan pangkat, kedudukan. Ya. Sedangkan yang tidak memperbolehkan, yang dimaksud menghadap denganmu adalah menghadap dengan doamu kepada Tuhanku. Jadi Nabi Muhammad SAW kan yang berdoa. Diminta oleh sahabat yang tunanetra tadi. Betul begitu? Nah, maka yang dimaksud menghadap denganmu adalah menghadap dengan doamu. Doa Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengabulan hajat-hajat. Paham ini para ikhwah? Nah, jadi di situ pemahamannya. Yang paling penting bagi ulun pian paham apa yang dipakai, yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah. Oh, dalilnya ini tuh mereka. Hah? Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menjawabnya? Satu, yang dimaksud di sini adalah bertawassul dengan doa Nabi. Bukan bertawassul dengan kedudukan dan pangkat Nabi. Itu jawaban pertama. Yang dimaksud di sini adalah bertawassul dengan doa Nabi. Artinya sahabat yang tunanetra ini minta agar Nabi mendoakan agar beliau sembuh. Berarti bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan doa Nabi. Nabi Muhammad SAW doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bertawassul dengan kedudukan Nabi, nggak perlu datang jauh-jauh. Sudah tunanetra, jauh datang ke kota Madinah. Mendingan dari rumah aja. Ya Allah, aku bertawassul dengan pangkat Nabimu. Dari rumah aja, nggak usah pergi kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham maksud saya? Hah? Jadi jawaban yang pertama bahwasanya yang dimaksud dalam perkataan-perkataan ini adalah bertawassul dengan doa Nabi yang waktu itu masih hidup. Sekarang boleh nggak saya minta didoakan oleh Mas Sufyan? Boleh, karena masih hidup. Karena masih hidup. Bahkan Nabi Muhammad SAW minta didoakan oleh Umar bin Khattab saat berumrah. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar bin Khattab agar minta didoakan oleh Uwais Al-Qarani. Paham ini? Boleh berarti bertawassul dengan doa orang-orang saleh. Dan tidak pada waktu itu tidak berarti tidak bertawassul dengan kedudukan, tidak pangkat. Karena kalau bertawassul dengan pangkat dan kedudukan, tidak perlu datang kepada siapa? Kepada orangnya langsung. Dari jauh aja, telepati. Paham ini? Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, hadis yang kita sebutkan ini dari awal sampai akhirnya bercerita tentang sahabat Nabi yang tunanetra minta didoakan. Maka berarti yang dimaksud dalam hadis ini yaitu atawajjahu ilaika binabiyika. Aku menghadap kepadamu ya Allah dengan nabimu, maksudnya dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
dengan doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ya Muhammad ini atawajjahu bika ila rabbi. Wahai Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanku. Denganmu di sini maksudnya dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini masuk kepada hadis yang sebelumnya, pekan lalu. Para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sempit, paceklik, kekeringan, apakah mereka bertawasul dengan kedudukan Rasulullah? Tidak. Tetapi apa yang dilakukan? Minta agar sahabat yang masih hidup apa? Berdoa. Kalau seandainya bertawasul dengan kedudukan dan pangkat, ya berarti sudah langsung aja. Umar bin Khattab langsung mengatakan, wahai Allah, aku bertawasul dengan kedudukan dan pangkat nabimu, turunkan hujan. Tapi beliau pergi ke siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang keempat. Kalau seandainya boleh beristighatsah kepada orang yang sudah mati, maka tidak boleh kita minta sesuatu kepada makhluk yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita berdoa kepada makhluk, minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengangkat penyakit, mengangkat bala, ya, minta rezeki, minta anak, ketenangan, kebahagiaan. Tidak boleh itu dilakukan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Karena hanya Allah yang mempunyai kudrat dan iradat atas hal itu. Allah berfirman di dalam surah An-Naml ayat 62, amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahun ma'allah. Siapakah yang sanggup mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit jika ia berdoa dan mengangkat keburukan dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin adik kuasa di atas muka bumi? Tidak ada lain kecuali Allah. Makanya Allah setelah itu berfirman, a ilahun ma'allah, adakah Tuhan bersama Allah? Jadi para ikhwah, terutama saudara-saudara kami kaum muslimin yang masih berdoa beristighatsah kepada orang yang sudah mati, sebenarnya kami tidak membenci kalian. Kami malah sayang kepada kalian. Ayo berdoa hanya kepada Allah. Kami malah sangat-sangat menyayangi kalian. Makanya kami nasihatin agar berdoa hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Tidak ada rasa benci sama sekali terhadap personal seseorang muslim. Tidak ada agenda apa-apa. Tidak ada agenda suka mensyirikkan, mengkafirkan kaum muslimin. Berat itu hitungannya di sisi Allah. Ini hanya sebatas rasa cinta, kasih sayang kepada kaum muslimin. Ayo kita sama-sama beribadah kepada Allah. Berdoa, isti'anah, istighatsah, isti'adzah hanya kepada Allah. Enggak ada sama sekali niatan mengagendakan apa, membuat kaum muslimin seperti ini. Tidak.
Apalagi mensyirikkan, mengkafirkan. Dan saya dengar hati-hati ini, yang hadir di sini, yang masih terkonfirmasi atau terendus pemahaman takfiri, pemahaman mengkafirkan kaum muslimin. Maka datangi para ustadz yang hadir di sini. Ajak mereka diskusi. Pemahaman mengatakan pemerintah negara Indonesia taghut. Ini pemahaman yang keliru. Ajak diskusi ustadz-ustadz di sini. Ya, anak-anak muda yang tidak punya ustadz. Anak-anak muda yang cuma punya semangat. Suka mengkafirkan kaum muslimin. Akhirnya berniat untuk ngebom. Ini pemahaman menyimpang. Dan tidak mempunyai ulama di dalamnya. Enggak ada ulamanya, enggak ada. Ya, akhirnya bom bunuh diri. Ini tidak benar dan itu bukan jihad. Itu bukan jihad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini mengajak kaum muslimin, ayo mentauhidkan Allah. Tujuannya itu, hanya itu, tidak ada agenda lain. Dan tidak benar pula tuduhan-tuduhan bahwasanya kalau belajar tauhid kemudian akan menjadi pemuda-pemuda yang suka meneteskan darah kaum muslimin. Tidak ya, saudara ikhwan. InsyaAllah pada waktunya kita para ustadz Kalimantan Selatan sudah bersepakat. Kita akan mengadakan kajian besar-besaran di masjid ini terutama. Ya, menghadirkan ustadz-ustadz doktor kita yang berkompeten di bidangnya. Seperti Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jabir, Dr. Haikal Bashrahil, hafizahullah ta'ala. Dan kita sangat bersyukur beliau bisa berhadir dan turun ke Banua setelah belajar belasan tahun, bersimpuh di hadapan para ulama. Dan itu berat, dan itu sulit, tidak mudah. Nah, kita akan mengadakan kajian untuk menepis pemikiran-pemikiran seperti ini. Suka mengkafirkan kaum muslimin, suka menghalalkan darah kaum muslimin, suka mengatakan pemerintah muslim yang sah di negeri ini sebagai taghut. Ini tidak benar. Ya, dan ini hanya bisa dihadapi dengan ilmu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghadapi kaum Khawarij dengan ilmu agama. Jadi sekali lagi tujuan kita yang seperti ini tujuannya satu, yaitu kasih sayang kepada kaum muslimin. Ayo kita beribadah kepada Allah. Tinggalkan selain Allah. Lihat lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 4-5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Lihat ini ayat agung luar biasa. Surah Al-Ahqaf ayat 4-5. Siapakah? Kata siapakah ini bukan untuk dijawab. Tetapi kata siapakah ini adalah untuk pencelaan. Yang maknanya tidak ada. Makanya kata siapakah diganti dengan tidak ada lebih tepat. Tidak ada yang lebih sesat. Yang lebih menyimpang. Mungkin bahasa sesat, kasar, bisa masuk UU ITE. Ya, yang lebih menyimpang dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang mana selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Satu, gak bisa ngabulin. Selain Allah tidak bisa mengabulkan doa. Ya, makanya saya katakan, ayo tinggalkan sembahan selain Allah. Kita menaruh, kata orang Arab, alal ain war ra's. Orang Arab kalau sudah ngomong begitu, itu menunjukkan keberanian dia dan ketegasan dia. Alal ain war ra's. Kedudukan para wali, orang-orang saleh, maka alal ain war ra's. Kita angkat topi. Kita terima kedudukan para wali.
kita tetapkan ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang saleh, kita tidak menolaknya. Alal ain war ra's. Ya. Kita tetapkan dengan yakin bahwa ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah kemudian kita boleh berdoa kepada mereka. Paham maksud saya? Ya. Kita menetapkan kemuliaan mereka, keagungan mereka, kekaromahan mereka, keberkatan mereka. Kita menetapkan itu. Tetapi bukan berarti menjadikan kita kemudian berdoa kepada mereka. Meminta syafaat kepada mereka sekarang. Bertawakal kepada mereka, tidak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Yang kedua, dan mereka lalai dari doa-doa orang yang berdoa. Karena mereka sibuk sendiri di dalam kubur mereka. Yang ketiga, wa idza husyiran nas, jika dikumpulkan manusia nanti di padang mahsyar. Ya, makanya disebut dengan padang mahsyar karena pengumpulan manusia. Kanu lahum a'da. Yang didoai akan menjadi musuh. Mereka akan berkata kepada, ya Allah, saya tidak menyuruh mereka nih untuk berdoa kepada saya enggak. Ya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan mengkafiri, mengingkari perbuatan kaum Nasrani yang berdoa kepada beliau. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengatakan kepada kaum Nasrani kecuali yang engkau perintahkan aku untuk mengatakannya. Yaitu beribadahlah kepada Allah semata. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 itu jawabannya. Bahwa beristighatsah kepada orang yang sudah mati atas nama tawassul tidak boleh. Berdoa, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, tidak boleh. Karena selain Allah tidak bisa mengabulkan doa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup kiranya sudah jam 20 lewat 15 menit. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.